Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada pagi ini, Senin 30 Agustus 2021 adalah produk lokal. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas hari baru dan atas undangan suci-Mu pagi ini merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, adapun perikopa yang akan kita pakai sebagai landasan bermenung pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 22. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri dan hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka kepadanya, bukankah ia ini anak Yusuf? Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu iklan yang paling sering muncul di layar TV kita adalah ajakan dari Ali Markus dan Titi Puspa untuk menggunakan produk-produk lokal. Ketidakpercayaan akan produk lokal memang sangat parah di negeri kita ini. Kualitas produk kita yang sungguh-sungguh berkualitas itu baru membuka mata saya ketika saya bertemu dengan seorang Jerman di counter sepatu Adidas di Osnabrück, Jerman, yang menjelaskan kepada saya bahwa produk sepatu Adidas Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Awalnya saya dan teman saya hampir batal membeli sepatu Adidas tersebut karena tulisan Made in Indonesia pada lidah sepatu tersebut. Namun setelah penjelasan sang manajer Jerman itu, saya dengan bangga membawa sepatu tersebut balik ke Indonesia. Walau demikian, terbersit rasa getir dalam hati saya. Mengapa untuk membeli sepatu kualitas terbaik produk anak negeriku, aku harus ke Jerman terlebih dahulu? Penginjil Lukas menempatkan pewartaan Yesus di Nazaret pada awal Injilnya. Nazaret menjadi tempat pertama bagi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Hasilnya malam gelap. Yesus ditolak mentah-mentah. Mengapa? Alasannya sederhana. Ia salah satu dari kita. Kita kenal keluarganya dan semua saudaranya. Ia produk lokal. Tidak mungkin ia nabi yang akan datang, dan tidak mungkin ia Mesias yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam penggalian arkeologi terbaru yang dilakukan oleh Profesor King dari Universitas Reading, Inggris, Profesor King menyimpulkan bahwa penduduk Nazaret pada zaman Yesus adalah golongan ultra-ortodoks. Mereka dengan sangat ketat mempertahankan tradisi Yahudi, termasuk kepercayaan bahwa Mesias
yang akan datang harus berasal dari Yehuda, keturunan Daud, dan dekat dengan pusat keagamaan Yahudi, yakni Yerusalem. Penolakan terhadap Yesus terjadi karena keterbatasan pikiran yang dialami orang-orang Nazaret saat itu. Tujuan Yesus untuk membawa warta keselamatan kepada orang-orang sekampungnya terlebih dahulu gagal total karena ketertutupan orang-orang sekampungnya. Yesus kemudian mengingatkan mereka akan pengalaman penolakan yang dialami beberapa nabi besar Israel sebelum Yesus, guna menyadarkan mereka. Tetapi sharing Yesus ternyata membuat mereka makin marah dan hendak melemparkan Yesus dari tebing tempat kota itu terletak. Ketertutupan pikiran dan hati menjadi penghalang utama orang-orang Nazaret untuk menerima Yesus. Melalui drama penolakan Yesus, kita diingatkan bahwa kehadiran Allah dan sapaannya untuk menyelamatkan kita bisa hadir melalui siapa saja. Allah bisa hadir dan menyapa melalui orang-orang yang biasa kita temui setiap hari. Allah yang menentukan saat, cara, dan media Ia menyapa kita. Manusia, kita semua ini dipanggil untuk terbuka bagi karya Allah yang agung melalui siapa saja dan melalui kejadian sederhana dan ordinari setiap hari. Semoga kita selalu peka dan terbuka bagi karya Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk sapaan-Mu pagi ini. Bukalah kami dan mata batin kami untuk menerima Dikau, mengenali Dikau dalam seluruh kejadian hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah dan perlindungannya turun atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.